Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan hospice, selamat datang di podcast Kolak Manis, konsultasi layanan medis dan Islami. Karena di sini manis senyumnya, berkah ilmunya. Spesial di awal Ramadan ini kita akan membahas tren yang sangat-sangat relevan di kehidupan kita yang sehari-hari ini. Tren apakah itu? Senyum cantik dan sehat, antara tren digital, kesehatan gigi, dan nilai syariah. Pada hari ini, saya sudah ditemani dengan ibu-ibu dokter yang sangat cantik-cantik di samping saya. Assalamualaikum, sahabat dan hospi. Oke, yang pertama saya ditemani oleh Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung, ada Dr. Gigi Kusuma Arbianti, Magister Manajemen. Saya juga ditemani oleh Wakil Direktur Bidang 1, Dr. Gigi Andina Rizkia Putri Kusuma, Spesialis Konservasi Gigi. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Wakil Direktur 2, ada Dr. Gigi Prima Agusmawati, Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tentunya sangat relevan untuk kehidupan kita. Jadi untuk sahabat dan hospice semua, simak sampai akhir ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ini, untuk dokter, gimana kabarnya hari ini dokter? Ya, alhamdulillah baik, sehat, luar biasa, bersemangat menyambut Ramadan ya tentunya. Hari ini puasanya lancar dokter? Iya, alhamdulillah puasa lancar. Insya Allah semoga kita dimudahkan untuk melakukan segala amal kebaikan ya selama bulan suci Ramadan ini. Amin. Sebagai wanita yang juga pekerja ini dokter, bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga, ibadahnya juga supaya agar tetap lebih khusyuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang pastinya melimpah di bulan Ramadan ini dokter? Ya, gimana nih Dokter Andi, Dokter Prima? Tentu itu suatu tantangan ya buat kita para wanita yang juga bekerja multi peran gitu ya. Tapi kita harus ada di setiap peran itu dengan all out ya, dengan keseluruhan jiwa dan raga kita tentunya. Dan alhamdulillah yang saya rasakan nih Mbak Andin ya, dengan kita berusaha untuk kita itu all out atau mindfulness ya, mindfulness di setiap peran yang kita jalankan. Setiap harinya Allah memberikan kemudahan kita. Jadi kalau di rumah nih Mbak Anin sudah harus masak, harus merawat anak, harus menyiapkan segala macam gitu ya. Udah habis itu lepas harus ke kantor, ke rumah sakit ya sudah langsung fokus gitu. Kemudian setelah itu harus ke praktekkan gitu ya, harus praktek ya, harus fokus ke pasien seperti itu. Gimana Dokter Andin sama Dokter Prima nih, pengalamannya juga sama nih ya? Kurang lebih sama, jadi harus switch off-nya harus cepat ya. Yes. Kalau di rumah yang jadi fokus kita ya tentu saja anak, suami gitu ya, urusan rumah tangga gitu. Kalau di kantor ya sudah kita switch dengan pekerjaan-pekerjaan kantor ya, dan itu dilakukan memang ya harus all out ya, karena kita insya Allah juga di kantor ini sebetulnya kan juga tidak hanya dengan tujuan kerja saja, tapi ya ini adalah ladang ibadah kita gitu. Jadi insya Allah dimanapun ya, apapun peran kita ya, Betul. kita ya niatkan lah sekaligus dapat bonus pahala, mudah-mudahan Allah ridho. Iya. Amin. Biar semangat. Jadi memang kita harus ibaratnya itu perannya banyak tapi memaksimalkan peran kita masing-masing. Jadi emang ketika jadi ibu rumah tangga total misalnya benar-benar tadi memasak ya, sebenarnya benar masak loh Mas. Masya Allah. Dia tuh jago masak. Tuntutan ya. Kemudian ketika kita di kantor juga kita harus totalitas juga, ketika kita juga sebagai dokter gigi juga harus totalitas juga. Jadi emang ya kita melaksanakan peran kita dengan sukarela dan sukaria gitu ya. Happy ya. Happy. Harus tetap bahagia ya Ibu. Iya, betul. Kalau untuk di bulan Ramadan ini, untuk pasiennya sendiri kita kira-kira banyak keluhan nggak ini dokter? Atau hampir sama di hari-hari biasanya? Kalau yang saya amati ya, mungkin sama juga experience-nya di ini Paskes di mana beliau berdua praktek gitu. Jadi jelang Ramadan ini justru dan nanti mungkin masih sepanjang Ramadan ya, perawatan yang justru banyak itu dibutuhkan oleh masyarakat adalah pembersihan kerang gigi. Yeah. Masyarakat itu agak aware kalau misalnya nanti selama Ramadan
tidak terganggu dengan bau mulut gitu. Jadi pembersihan karang gigi itu sekarang banyak ramai. Nanti mungkin agak ke tengah dikit menjelang akhir itu nanti yang akan ramai adalah perawatan estetik, perawatan pembuatan gigi tiruan gitu ya. Mungkin hampir sama ya. Iya, Untuk betul. kebutuhan nanti ketemu sama keluarga besar gitu. Jadi mereka betul-betul mempersiapkan lah kesehatan gigi mulutnya. Betul, hampir Iya. sama ya. Iya, Kalau iya. kalau dokter Prima nanti yang tentang anak mungkin ya. Kalau saya mungkin karena dokter gigi umum sehingga masyarakat pasiennya agak heterogen ya. Kalau di bulan Ramadan tidak jauh beda sebetulnya dengan bulan-bulan yang sebelumnya begitu. Ya ada yang mau cabut gigi, ada yang tabal gigi, ada yang membersihkan karang gigi dan lain sebagainya. Tetapi memang betul yang disampaikan Dokter Andin, nanti di akhir-akhir Ramadan tuh ada yang buru-buruin kita nih gitu ya, karena ya itu tadi pingin perawatan yang lebih estetik, misalnya pembuatan gigi tiruan ya, kemudian bleaching, kemudian apa namanya, Tambal ya, ya gigi tambal depan, gigi gigi depan, depan, ya, veneer ya, mungkin veneer ya. seperti itu yang lebih banyak gitu. Ya, jadi kayak ibaratnya kan mumpung ketemu keluarga pengen beda penampilan lah. Mungkin yang dulunya mungkin yang kurang giginya kurang putih lebih putih kayak gitu. Jadi emang kepengen lebih beda ya Bu Tini. Penampilan terbaik. Iya, sekarang apalagi nih Penampilan Mbak terbaik, Anin ya, kita itu sudah pada masa di mana masyarakat di Indonesia itu sudah aware tentang penampilan gitu. Mereka banyak akses YouTube, media sosial gitu ya, yang menampilkan bagaimana orang-orang itu bisa berdandan, berpenampilan yang menarik, yang cantik-cantik dengan senyum yang oke lah gitu ya. Nah, pasti masyarakat yang melihat itu pun juga ingin ya untuk berpenampilan cantik. Nah, masalahnya cantik itu apakah sehat gitu. Betul, 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 betul. Oke, ngomong-ngomong masalah estetika nih ya dok. Kalau saya lihat di sosial media kan kerap kali banyak klinik atau dokter-dokter yang memberikan diskon atau bahkan perawatan itu sangat murah. Kalau menurut dokter-dokter itu seperti apa? Ya, siapa dulu nih yang jawab nih ya? Itu ya. Etika di situ ya. Baik. Jadi kita itu profesi yang bisa dibilang kita profesi yang mulia ya, Dokter Andi, Dokter Iya. Prima ya. Dokter, guru itu adalah sebuah profesi yang kita punya kode etik begitu. Yang semuanya diatur ya, ada undang-undangnya untuk praktek kita, ada peraturan menterinya, ada kode etik profesi kita, ada kode etik dokter. Pun kalau misalnya kita kerja di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit misalnya, itu pun juga ada kode etik rumah sakit begitu, sehingga semuanya diatur sedemikian rupa sehingga termasuk tentang pemasaran atau marketingnya begitu, sehingga nggak etis sebetulnya kalau kita menjajakan jasa layanan kita itu dengan memberikan Obral diskon. obral Obral diskon diskon, ya, flash sale ya, Kayak pasar murah ya. anu ya, kayak mau kayak mau Idul Fitri ya. Banyak Night flash sale sale. kadang-kadang. Iya, Iya, jangan-jangan night sale ya, Night sale. midnight Night sale ya. ya, midnight sale. Seperti itu untuk marketingnya kita juga nggak boleh kemudian obral kita gitu ya. Nah, terkait dengan perawatan tadi yang kemudian banyak digandrungi oleh masyarakat saat ini, yaitu perawatan-perawatan yang sifatnya adalah estetis, itu juga ada aturannya ya. Tidak kemudian kalau pasien datang pingin di-veneer misalnya, di coverage ya untuk mahkotanya agar kelihatan semuanya putih begitu ya, terus rapi semuanya, kita harus lihat nih sebagai dokter gigi, apakah gusi-gusinya itu sehat ya, apakah jaringan giginya itu sehat, apakah ada yang harus ditambal dulu, apakah harus ada yang dirawat saluran akar dan lain sebagainya, kemudian untuk memutuskan harus di-veneer. Jadi semuanya di mode preparation itu sangat penting ya untuk kita, jangan kemudian asal tempel, asal ini ya memberikan saja dia semuanya. hajar saja, tetapi ternyata di Betul. belakangnya Betul, menimbulkan giginya menjadi banyak betul. masalah Iya. gitu.
Jadi pada prinsipnya sih kebutuhan estetik itu kan kita semua butuh ya, dan kita tahu ya, apalagi era sekarang tuh orang tuh cenderung pengen ya udah aware gitu dengan kesehatan gigi dan mulut, karena gigi dan mulut itu termasuk salah satu penunjang Cerminan. penampilan yang sangat Yes. penting ya. Orang tuh melihat tuh Absolutely. sekarang kayaknya senyumnya tuh terus akhirnya giginya bagus apa enggak dan lain-lain. Tapi seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Kusuma, Dokter Kusuma ya, bahwa kita juga nggak bisa main hajar saja pukul rata gitu. Tiap orang punya kebutuhan perawatan yang berbeda-beda, individualistik gitu ya. Termasuk itu misalnya veneer atau kawat gigi atau mahkota jagat gitu ya, atau bleaching gitu. Kita harus make sure dulu, kita sebagai dokter gigi harus memastikan bahwa oke, ini pasiennya butuh, sesuai indikasi medis itu masuk memang gitu sesuai, maka kita rencanakan perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi memang seyogyanya tidak bisa ya dipukul rata. Iya. Semua Iya. orang datang pengen veneer, pengen bleaching, oke gitu. Harus kita Harusnya lihat seperti dulu itu. kondisinya seperti apa Betul, gitu ya. Kondisinya seperti apa. Gitu sih. Kalau menurut dokter-dokter semua ini ya dok, kan ada istilah seperti murah itu kualitasnya pasti buruk. Dan apakah klinik-klinik yang menawarkan harga murah tersebut pasti klinik abal-abal? Kalau menurut dokter seperti apa? Ya. Gimana nih Dokter Prima? Onoruko onorupo. Ah, Mungkin iya. ya, itu apa namanya? Jawanya ya, onorupo. Tahu nggak Mbak Ani? Tahu nggak artinya? Apa itu Bu? Boleh dijelasin mungkin ke sahabat dan hospice juga. Iya, kelihatan ya yang lahir di 80-an. Oh iya betul. Eranya kita apa? Kita milenial, gitu. generasi milenial gitu. Ya, ada Ada harga, ada honor, kualitas. ya, ada harga, ada Harga, kualitas. kualitas. Onorego, onorupo itu artinya ada harga, ada kualitas. Iya, Silakan Dok. Ya, jadi apa namanya, kadang tuh masyarakat pengennya kan murah bagus, tapi ya kita lihat dulu misalkan secara anu aja, misalkan mau bracket ya contohnya itu harga 11 juta itu nggak masuk akal ya maksudnya, dan dilihat juga dari siapa dulu yang melakukannya juga kadang ya. Jadi kita pun juga, dokter pun juga ada yang GP ataupun spesialis ya, itu memang berbeda-beda. Mungkin ketika dengan, sebenarnya sih sama, cuma mungkin di sini adalah keahliannya ya. Mungkin dokter Andin yang konservasi, ketika saya mengerjakan perawatan akar yang agak rumit, agak susah, itu mesti saya ke beliau karena beliau lebih expertnya seperti itu. Ya itu mungkin yang membuat mungkin dokter Andin lebih dibandingin dokter-dokter yang GP yang lainnya seperti itu. Untuk Nah, melakukan untuk melakukan perawatan akar tertentu seperti itu. gitu, ada spesialisasi. Jadi emang anu ya dok ya, ibaratnya tadi bilangnya ada onorgo onorupo, jadi ada harga dia ada kualitas seperti itu. Iya. Gitu. Jadi mungkin yang lebih penting adalah memastikan bahwa kasus Anda itu ditangani oleh Yang dokter umum boleh saja karena beliau juga punya kompetensi gitu. Dokter gigi Tapi umum ya? dokter gigi Gigi umum ya, umum, mohon ya. maaf. Ya, tetapi untuk kasus-kasus yang memang dia kompleks gitu, ada kesulitan tertentu, memang dia spesialis adalah pilihan terbaik. Begitu pun juga misalnya mau memilih merawat kawat gigi ya, untuk kasus-kasus yang ringan mungkin GP bisa mengerjakan. Tetapi untuk kasus yang misalnya tembus banget atau mungkin justru rahangnya juga ikut maju, nah itu mungkin Kompleks ya, pada lebih kompleks spesialis ya. itu jadi pilihan yang lebih aman sih. Nah, kompetensinya. ya, saya nambahkan sedikit ya. Kalau saya dokter gigi umum nih, banyak kan pasien-pasien saya bukan karena dari dokter spesialis ya. Kalau dokter-dokter spesialis ini pasti kan rujukannya dari dokter gigi umum ya. Betul, Nah, kasus rujukan. kalau beberapa pasien yang saya tangani itu adalah korban-korban dari media sosial, satu korban-korban tukang gigi, korban-korban salon gigi. Ini Ya, yang lebih ya, parah, ya, Mbak ya, Anin. betul. Itu yang kemudian tadi ya dengan harga yang murah Iming-iming gitu ya, itu harga iming-iming murah. yang nambal gigi sendiri langsung jadi. Nah, itu iya. menjajakan bahan tambalan gigi ya yang Iya, dijual Di secara e-commerce. online, Iya, e-commerce. sama. Itu ternyata masyarakat itu tergoda gitu loh untuk melakukan itu gitu, untuk membeli itu karena harganya murah, mereka bisa pasang sendiri gitu. Termasuk kawat gigi itu tidak ke dokter gigi umum, bahkan ke salon Salon gigi gigi. mereka bawa sendiri. Veneer pun juga demikian, dokter Andi, dokter Prima ya. Jadi itu yang kemudian kami hadapi. Iya. Pemasangan kawat gigi itu pun juga kalau di tukang gigi itu sebetulnya diperbolehkan ya Permenkesnya. Tetapi kita lihat dulu apakah mouth preparation atau persiapan dalam rongga mulut sudah dilakukan oleh tukang gigi ini. Masih ada sisa akarnya, hajar langsung diplek-plek sama Tukang gigi. sama ini gigi palsunya palsunya. gitu. Nah, ini akan yang menyebabkan menjadi bengkak.
Sedangkan kalau di dokter gigi, kok lama sih buat gigi tiruannya gitu ya, gigi palsunya udah mau lebaran sebentar lagi kok lama banget. Ya karena memang kita memastikan rongga mulut itu clean, bersih dulu. Ada Siap. sisa-sisa akar, itu kita cabutin dulu gitu. Ada yang gigi berlubang, kita tambal dulu. Habis itu baru gigi tiruannya bisa dipasang gitu. Baik, kalau secara umum ya dok, seperti yang dokter Andin tadi bilang, kalau sudah pertengahan Ramadan kan pengennya estetikanya kita perbaiki lagi. Kira-kira waktu untuk perawatan gigi terutama veneer itu paling lama berapa bulan harusnya dok kita? Veneer itu tindakan yang tidak bisa dilakukan langsung sekali kunjungan selesai ya. Jadi memang butuh pengerjaan yang dikerjakan sebagian di lab gitu. Nah, pengiriman ke lab kemudian processing itu kan juga butuh waktu ya. Jadi kalau untuk hasil yang bagus ya jangan buru-buru gitu. Sediakan waktu yang cukup karena nanti prosesnya pun tadi veneer itu adalah tindakan akhir kalau semua longga mulutnya sudah siap. Lubang-lubang ditambal, sekali karang gigi dibersihkan. Baru nanti tahap terakhirnya tuh dipreparasi, kemudian dibuatkan veneer gitu. Betul. Bahkan pengerjaan lab paling tidak berapa? Maksimal satu 1 minggu lah minggu ya lah gitu. ya. Nah, untuk persiapannya mungkin butuh 1 atau 2 minggu sendiri juga gitu. Jadi aman sih ya di awal Ramadan atau bahkan ya sebelum Ramadan tuh Udah Iya, persiapan aman rencana. gitu. Berarti memang kalau kita mau hasil yang memuaskan tidak ada yang instan ya dokter Iya, ya? siap bisa buru-buru ya. Satu-satunya Bisa yang buru-buru instan dan cuman bertahap. mie. Ya, mie instan ya. Mie instan. Ya, akibatnya di perutnya ini ya. Mie instan gitu. Berarti memang kalau kita ingin hasil yang instan itu jelas pasti berbahaya ya dokter ya? Mostly begitu ya. Iya, mostly iya. sih. Kalau untuk yang lagi digandrungi remaja nih ya dok, biasanya kan behel ya. Bahkan saya tuh kadang suka lihat tapi ada orang yang jual behel-behelan yang tinggal pasang itu. Kalau menurut dokter gimana itu dokter? Ada pengalaman nggak ketemu pasien di Iya, klinik? ada ya. ada kalau saya ada ya. Beberapa Gimana? pasien datang itu dengan keluhan gusinya meradang, kemudian kok giginya nggak kunjung bergerak gitu ya, udah lama banget gitu. Kemudian bahkan ada gigi-gigi yang goyang. Nah, itu akibat masang kawat giginya nggak ke dokter gigi spesialis ortodonsia, sahabat dan hospi. Jadi ini mungkin terlihat instan, murah, dan kalau di video di medsos ya, wah cepet banget Kelihatan. bisa rapi gitu ya. Wah, kok jadi cantik ya, modelnya udah cantik. Gitu ya. Iya, Jadi iya. nggak semudah itu Fernando, betul, iya. gitu loh. Iya. Jadi untuk memasang kawat gigi itu kita aja ya dokter gigi spesialis ortodonsia itu belajarnya Iya, benar-benar gitu. Gak Ilmu tahu. Allah itu masya Allah luas. udah luas, dalam pula gitu ya. Jadi untuk mempelajari bagaimana gigi itu bergerak itu aja ada tahapan fisiologisnya. Nggak asal tuh digerakin, Tarik-tarik ya. ditarik-tarik ya. Ada teorinya tuh, Tambang. nariknya bagaimana, kekuatannya berapa, dan lain-lain. Itu semuanya dipelajari. Dan itu nggak bisa semua orang, karena ya Iya. ada ahlinya. Ada Serahkan ahlinya. urusan Ada ahlinya. pada Ada ahlinya. ahlinya. Iya. Ya, kalau pengalaman saya ya ketemu sama pasien yang seperti itu pernah nemu. Mereka tuh sepertinya pakai braces ya. Kalau orang awam melihat tuh kayaknya Kayak pakai ini braces. bagus gitu ya. Tapi ternyata kalau dokter gigi lihat dibuka mulutnya tuh ternyata removable doang. Jadi Kayak yang pasangan fix gitu ya? tapi removable di ini. Jadi artinya kan sebetulnya secara Enggak, fungsional, iya. secara itu tuh mereka nggak dapat. Hanya apa berarti? Yang Kayak dikejar ya gayaan tadi ya? kesenangan semu ya. Dia kelihatannya pakai braces cakep gitu ya, dia lebih pede, tapi ternyata itu nggak ada fungsinya. Bahkan Nggak ada kalau- fungsinya nggak ya, ada fungsinya, nggak ada nggak ada fungsinya. fungsinya gitu. Cuma- Jadi cuma fashion nempel aja, doang. fashion, Aksesoris, fashion. aksesoris, Fashion, aksesoris. gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya bahannya mungkin nggak ada efeknya ya terhadap tubuh kita. Bagaimana ceritanya kalau misalnya yang dipakai adalah logam atau bahan yang mengandung karsinogen Nah, misalnya, betul. tiap hari kena saliva, ketelan, Saliva, gitu, air liur, gitu. Kan jadi amsyong Efeknya ya. nanti Nauzubillah min dzalik kanker dan gitu. sebagainya ya, dipakai Ya, mengerikan hal seperti itu Betul. tuh banyak ya Ngeri banget kita, ya. ya. Seperti itu terjadi.
ternyata. Juga banyak Jadi beberapa, jangan coba-coba ya. beberapa itu ada itu kan kayak gigi palsu yang asal tempel kayak Iya. karet itu kan. Itu pernah sih saya punya saudara gitu loh. Kok gitu kenapa? Ini biar cepet ada nikahan dari saudara. Jadi supaya dia cepat langsung. Bisa Tapi ujungnya langsung apa? jadi. Ujungnya gusinya ini Gusinya rusak. kemerahan, jarinya minta lepas Dilepas. gitu. Iya, Itu iya, saya ya sempat saya Iya, betul. bilangin bahwa kok percaya sama iklan sebagainya gitu. Iya, Katanya emang iya. supaya instan, tapi itu kan nggak ada ilmunya. Jadi salah kayak gitu tuh ya. Harus di dan masyarakat juga harus perlu diberikan semacam edukasi gitu ya, bahwa itu yang hal yang nggak benar kayak gitu. Kalau biasanya yang beredar di masyarakat kan behel kita gunakan hanya untuk merapikan gigi atau mungkin supaya kelihatan lebih cantik, lebih ganteng. Biasanya kan seperti itu ya dokter. Sebenarnya indikasinya kita harus pasang braces atau behel ini apa dokter? Ya, pasien-pasien yang mempunyai gigi yang malposisi ya. Jadi malposisi itu giginya tidak pada berjejal ya, tidak pada lengkungnya. Kemudian crowded ya, crowded itu berjejal tadi ya. Berjejal itu artinya lengkung rahangnya itu tidak sama dengan lengkung giginya. Jadi tidak sama dengan ukuran gigi-giginya. Jadi giginya besar-besar tapi lengkung rahangnya kecil sehingga dia crowded ya. Nah, ini menyebabkan self cleansingnya nggak bagus. Self cleansing itu bagaimana mekanisme pembersihan secara otomatis, secara sendiri ya. Kalau kita habis makan terus minum atau kumur-kumur itu bisa langsung remove sendiri, itu sisa-sisa makanan, itu self cleansing namanya. Nah, pada orang-orang yang dengan gigi berjejal atau dengan malposisi gigi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gitu ya, itu self cleansingnya menjadi sulit, susah, dan ini adalah salah satu indikasi dari pemakaian braces gitu. Ya. Ada lagi dok? Selain itu mungkin kalau yang ini ya banyak kita temui juga, jadi fenomena giginya maju, tonggos. Tonggos, ada tonggos itu mungkin secara estetik iya dia berpengaruh ya terhadap bagaimana dia senyum, dia makan, mengucapkan huruf-huruf. Kalau kita ngaji itu kadang-kadang ada huruf yang dengan kondisi gigi yang nggak rapi itu jadi terpengaruh ya, tempat keluarnya hurufnya jadi nggak ini juga sempurna, itu juga indikasi gitu. Apalagi kalau pasien dengan kondisi gigi yang tadi menyebabkan kurang maksimal dalam membersihkannya, atau bahkan ya dengan kondisi gigi yang tidak rapi tadi menyebabkan gangguan juga pada sendi ya. Itu juga bisa menjadi penyebab terganggunya sendi karena gigi yang tidak beraturan. Itu juga indikasi dilakukan perawatan ortodontik, jadi perawatan pakai braces gigi gitu. Nah, untuk sahabat dan hospice semua, jadi perlu dihindari kita untuk self-diagnose dari yang terjadi pada mulut kita. Jangan mentang-mentang giginya merasa nggak rapi atau nggak pede langsung, aku mau pasang braces aja, tiba-tiba langsung beli. Nggak boleh ya, begitu ya dokter? Big no. Jangan ya Cik ya. E-commerce ya. Hindari untuk membeli bahan-bahan yang dari e-commerce karena itu tanpa indikasi dan akan membahayakan gigi dan mulut kita semua ya dok. Iya betul. Oke, ini dok, ada satu mitos juga yang sering saya dengar nih. Kalau gigi sehat itu pasti putih. Kalau menurut dokter gimana itu? Sehat itu Gigi sehat itu putih. Iya, Itu mitos ya. Mitos ya. Harusnya gimana? Harusnya gimana dok? Jadi seperti kulit ya, kita tuh punya pigmen dalam gigi kita ya. Memang ada beberapa orang yang putih ya, kemudian juga ada yang agak kekuningan gitu ya. Tapi itu ada skalanya yang normalnya. Tapi ketika itu agak kuning banget atau mungkin coklat, itu berarti berbeda. Jadi dikatakan bahwa gigi sehat putih itu memang ya, tapi kalau ibaratnya putihnya dipaksain, misalkan kayak di mungkin e-commerce tuh ya, saya ada yang kayak memutihkan sebagainya dengan menggunakan bahan-bahan yang itu tuh ya nggak sehat, nggak bagus ya kayak gitu. Jadi yang penting pokoknya gigi itu tidak berlubang, kemudian karang giginya juga dibersihkan seperti itu ya sih sebenarnya. Terus kalau warna gigi sendiri sebenarnya mungkin putih kekuningan ya, karena warna dentin kita tuh sebetulnya agak kekuningan gitu yang normal. Warna dentin itu warna layer kedua ya, lapisan kedua dari gigi dari luar itu warnanya kuning. Putih kekuningan lah ya, lebih ke kuning muda ya. Nah kemudian untuk yang lapisan terluar gigi, email namanya, itu memang
warnanya Warnanya agak putih putih. gitu. Nah, tetapi cukup harus diwaspadai itu pada orang-orang yang mempunyai warna gigi yang abu-abu. Nah, Abu-abu. ini sering Atau abnormal ya kita abnormal, sebutnya. Ada iya, kuning kecoklatan iya. ibaratnya ya. Ini bisa jadi karena giginya nekrosis, Ada misalnya nekrosis itu mati ya. giginya Itu mati. beberapa orang nih yang datang ke saya ya, Iya. itu nggak sadar kalau giginya itu mati. Oh. Nah, karena dari trauma, biasanya kebentur atau habis jatuh gitu ya, sudah long time ago. Nah, jadi udah lama tuh iya. ya gitu. Tetapi mereka nggak ada keluhan apa-apa. Tapi kok giginya kok berubah ya warnanya ya dok gitu. Kok jadi Menghitam ya, abu-abu lama-lama menghitam ya. gitu. Nah, itu karena memang ada yang mati giginya karena saraf mati. giginya, betul. Ada juga karena dari lahir itu berbeda Kelainan warna struktur giginya. ya, jadi emang Kelainan ada struktur, struktur dokter ya. Jadi emang kebetulan kan di saya Ada. itu kan banyak kasus yang dimana gigi berganti ya, karena periode gigi campur tuh kadang kan anak itu ada yang warnanya kekuningan, jadi Betul. kayak kuningnya nggak normal gitu loh. Lah itu kenapa? Ternyata ada suatu kelainan. Jadi ketika pembentukan giginya itu nggak sempurna sehingga warnanya kekuningan dan gampang rapuh. Nah Betul. itu yang perlu diwaspadain ya, betul. Iya. Sama penggunaan antibiotik jangka Waktu waktu lama. lama ya, yang apa namanya abu-abu gitu tadi Iya. juga bisa menyebabkan Tetrasiklin tetrasiklin biasanya. ya. Golongan tetrasiklin. Ya. Kalau untuk scaling sendiri, ini kan memang dianjurkan untuk 6 bulan sekali. Kalau untuk tindakan bleaching, apakah aman untuk dilakukan secara rutin atau sering ini dok? Nah, nih. Nah, ya, gitu ya. Iya, scaling 6 bulan sekali ada komanya. Beberapa pasien yang dia itu punya tadi kondisi gigi yang abnormal, tidak yang berjejal, tidak rapi itu, bahkan sebelum sampai 6 bulan tuh karang giginya biasanya numpuk gitu. Karena karang gigi itu sebenarnya kan normal ya, terbentuk ya dari deposit makanan dan air liur kita gitu kan. Nah itu juga bisa dia lebih awal, jadi nggak sampai 6 bulan asal karang gigi udah numpuk lebih aman di. Nah bleaching itu indikasi medisnya juga nggak sembarangan gitu. Kita harus sadar bahwa warna gigi yang normal itu bukan yang putih banget kayak warna Happyden ya, bukan seperti itu gitu. Itu justru kalau kita yang paham itu ngelihat jadi kayak abnormal Aneh ya ya? warna itu. Ya, Jadi betul. jadi nggak ini loh, nggak kayak Nggak ada yang gradasi, artificial. ya, Iya, nggak ada betul. gradasi warna, itu malah justru aneh Aneh, buat aneh, kita, aneh, buat gitu. dokter gigi. Sebetulnya nggak bagus. Sekarang trennya orang itu kembali ke kondisi nature. Nature. Jadi normalnya, estetiknya tuh kembali ke normal gitu. Nah, bleaching itu kan juga ada, ya semua perawatan saya rasa ada plus minusnya. Salah satu efek yang mungkin bisa terjadi setelah bleaching itu giginya jadi sensitif gitu, karena enamel-nya kan terbuka gitu. Nah, kalau misalnya memang tidak betul-betul indikasi medis, tidak ada tadi syarat-syarat yang terjadi karena tadi pewarnaan Diskolorisasi akibat lah obat, ya. terus ada karena kematian gigi. Ya, kalau saya scaling dan root planning secara rutin itu cukup gitu. Jadi tidak semua kasus sebaiknya diselesaikan dengan bleaching. Gitu sih. Kalau untuk anak-anak sendiri mungkin ya dokter, ini kan kita sering kali menemui bahwa anak-anak itu giginya rusak. Cuman ada orang tua yang biasanya berpikir seperti, nggak apa-apa, normal itu anak-anak giginya rusak kayak gitu. Namanya juga anak-anak. Nah kalau menurut dokter sendiri gimana ini dok? Nanti kan udah mah ada Ganti gantinya ya. gitu ya. Gimana dok? Ya, jadi anak-anak itu kan manusia itu punya 2 periode gigi ya, gigi susu dan gigi permanen. Jadi gigi susu pun juga ada jatahnya untuk dia bisa bertahan di dalam mulut. Jadi misalkan ada orang tua yang misalkan, toh juga giginya ganti. Nah gantinya itu harusnya sesuai dengan waktunya. Jadi tanggal sesuai dengan waktunya yang diharapkan, sehingga apa? Sehingga gigi itu bisa tumbuh dengan normalnya. Seperti tadi Kusma bilang bahwa ketika gigi itu berdesakan, itu bisa juga karena apa? Karena ada tanggal sebelum waktunya, yang harusnya giginya itu tanggalnya umur 6 tahun, tapi dia 5 tahun udah tanggal. Efeknya apa? Gigi itu akan bergeser ke tempat yang celah yang kosong. Efeknya apa? Ketika gigi permanennya tumbuh, tempatnya nggak ada, karena udah bergeser tadi, ibarat jatahnya diambil gitu. Nah, jadi emang harusnya orang tua juga aware ketika gigi anaknya memang belum waktunya tanggal, terus dirawat sampai dengan waktunya dia tanggal, seperti itu. Kalau untuk perawatan gigi di bulan Ramadan ini, kira-kira membatalkan puasa nggak sih dok? Ya. Selama tidak dilakukan cara berlebihan ya, insya Allah tidak membatalkan puasa. Apalagi kalau sekarang ya kan kita udah ada suction gitu ya. Kalau untuk pembersihan karang gigi itu di
suction Sedot itu ya, disedot jangan sampai ya, ketelan jangan ya. sampai ketelan gitu. Jangan menyengaja air yang Anda masuk ke dalam rongga mulut itu ditelan. Kalau itulah yang batalkan puasa. Iya. Tetapi kalau kita memang sedang sakit misalnya harus Ada kebutuhan ada kebutuhan perawatan. perawatan, harus ditambal, harus kemudian Dicabut dicabut juga, di scaling, itu nggak membatalkan puasa. Ya, contohnya kalau misalnya mencabut nih, ini saran dari saya, cabut gigi itu kan kalau setelahnya akan merasakan nyeri ya kalau nggak diminumin obat. Nah, bisa datang ke dokter gigi itu menjelang mau berbuka aja. Ya, nah menjelang mau berbuka cabut gigi, nah nanti 1 jam atau setengah jam lah mau buka, Efek nah, hilang ya, langsung efeknya hilang ya. Iya, use-nya kan bisa udah hilang. hilang. Baru So, bisa minum diminumin, obat nggak ya. masalah gitu. Iya. Karena kalau memang sakit gigi itu lebih parah nggak sih daripada sakit hati? Iya. Kayak lagu ya. Oh iya. Lebih baik sakit. Jadi Roma Irama ya dok. Nah dok, ngomong-ngomong tentang Ramadan juga nih ya dok, sebenarnya kalau dalam Islam sendiri bagaimana memandang tentang perawatan atau pengobatan atau perlakuan gigi-gigi estetik tersebut? Apakah dalam Islam itu diperbolehkan atau tidak? Ya, Seandainya ya, Islam itu mencintai keindahan dan kebersihan, Mbak Anin. Dan Rasulullah bersabda, jika Rasulullah ini tidak memberatkan umatnya, maka Rasulullah itu akan memerintahkan bersiwak setiap kali mau sholat, begitu. Kita aja dokter gigi 2 kali sehari minimal. Nah, setelah sarapan dan sebelum tidur gitu ya. Nah, itu maka memang Islam saja sudah mengatur gitu ya, untuk menjaga kebersihan dan keindahan diri kita. Gitu. Betul. Mungkin nambahin sedikit ya. Iya. Terus kalau kita ini ya, mungkin kita tanya gitu ya, gimana ya hukumnya veneer atau bleaching atau nambal gitu misalnya, sesuai dengan syariat gitu. Sependek yang saya tahu, yang saya pernah pelajari begitu, asalkan tadi cut off-nya atau penentunya adalah apakah dia indikasi medis. Ya. Jadi kalau memang secara medis pasien ini butuh untuk dilakukan orto misalnya, atau untuk di veneer giginya atau di bleaching karena memang ada perubahan warna sehingga membuat dia malu, tidak bisa berbicara dengan lancar atau ini karena kelainannya, itu boleh gitu. Tapi kalau hanya untuk kepentingan kosmetik saja, jadi dia sudah bagus tapi pengen mengupgrade, kan nggak syukur banget ya rasanya ya. Nah itu yang tidak boleh gitu. Jadi cukup dikembalikan ke kondisi normal aja gitu, sehingga tidak menyalahi ya cara syariat, insya Allah sih. Satu lagi saya tambahkan, berarti Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan ya. Itu yang jadi kalau sudah putih pengen putih lagi itu tadi hal yang orang bersyukur ya ibaratnya Yes. ya. Jadi emang ya kita bersyukur dengan Apa apa yang yang sudah sudah kita kemudian punya, kita gitu. perbaiki ya gitu ya. Kita Dijaganya, berdoa. maintenance itu yang penting ya. Iya. Maintenance itu yang penting. Kalau dari berdasarkan pengalaman dokter nih, pasti kan menemukan pasien-pasien dengan kasus-kasus yang mungkin unik, lain dari biasanya. Apa sih dok unek-unek yang pengen disampaikan ke pasien ini? Apa ya? Langsung tiba-tiba ngesing. Apa? Iya, kalau saya ya, jangan coba-coba sendiri ya, coba-coba Self diagnosis ya tadi ya. Iya, self-diagnosis. jangan coba-coba mendiagnosis kesehatan gigi kamu sendiri gitu ya. Datanglah ke dokter gigi gitu ya, untuk memeriksakan apakah giginya bermasalah ya. Insya Allah kita akan dengan senang hati memberikan edukasi kepada sahabat dan hospice kalian. Iya. Terus Allah itu menciptakan kita sudah dengan sebaik-baik bentuk ya. Jadi ini proporsi yang paling sempurna itu sebenarnya seperti ini ya. Asalkan dia tidak mengganggu, kemudian tidak ada masalah dengan kesehatan, ya tugas kita adalah merawat, menjaga ya, supaya nanti kembali juga dengan kondisi yang baik. Kemudian satu lagi mungkin ya, saya itu merawat pasien biasanya pasien dengan kunjungan yang multivisit gitu, kunjungan berulang gitu. Kadang-kadang suka kesel kalau pasiennya nggak kooperatif, nggak manut ya sama dokternya gitu. Iya. Jadi harapannya edukasi yang diberikan oleh dokter, kami juga tentu dengan pemahaman dengan ilmu yang kami miliki itu ya dilaksanakan gitu. Diikuti betul. gitu. Itu sih ya. Kalau dari saya karena kan saya kebetulan pasien saya anak-anak ya, jadi
lebih penting mengedukasi kesehatan gigi dan mulut sejak dini ya. Jadi insya Allah ketika kita mengawali dari anak-anak, kita ajari cara yang gosok gigi yang benar sebagainya, insya Allah nanti kedepannya itu akan lebih baik daripada kalau tanpa diajari seperti itu. Jadi emang jadi kebiasaan ya. Jadi emang kita tanamkan kita tanamkan lebih dini mengenai kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak, sehingga nanti kedepannya giginya akan menjadi lebih baik seperti itu, dan serahkan pada ahlinya ya, gitu Serahkan ya, pada ahlinya. Ya. Untuk sahabat dan hospice semua, pesan dari dokter-dokter ini jangan sampai hal-hal yang beredar di sosial media itu akan menimbulkan kita yang murah, yang praktis, yang instan, itu biasanya berbahaya. Jadi kita harus bijak dalam bersosial media. Harus dikonsultasikan dengan dokter gigi. Betul ya, dokter? Iya, betul sekali Iya, Mbak Ani. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol berat juga tentang gigi dan mulut ya, dokter Semoga ya. manfaat gitu ya, apa yang kita obrolin ya Mbak Ani ya. Terima kasih atas kehadirannya Dokter Kusuma, Dokter Iya. Andin, Dokter Prima sudah mau membagikan ilmu-ilmu untuk sahabat dan hospice semua sehingga tidak terjebak dengan iklan gitu ya, Dok ya. Iya. Terima kasih untuk sahabat dan hospice semua. Jangan lupa saksikan Kolak Manis episode-episode selanjutnya, karena di bulan Ramadan ini pastinya kita akan mengedukasi tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat dan hospice yang pastinya relate sekali. Karena di sini Kolak Manis, manis senyumnya, berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.